Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Konita Uliani dengan NIM 22832300002, kelas A, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana cara menerapkan K3 di berbagai lingkungan, termasuk tempat tinggal, laboratorium, dan tempat kerja. K3 adalah suatu hal yang sangat penting untuk dipahami dan diterapkan demi menjaga keselamatan dan kesehatan kita sehari-hari. Mari kita mulai. Yang pertama adalah pengenalan singkat K3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 adalah suatu program yang dirancang untuk melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia di tempat kerja. Konsep K3 mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan risiko-risiko lainnya yang dapat membahayakan karyawan. Penerapan K3 yang baik tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ada K3 di tempat tinggal. Keselamatan dan kesehatan di rumah adalah salah satu langkah pertama yang sangat penting dalam menjaga diri dan keluarga dari kecelakaan dan penyakit. Nah, berikut ini adalah beberapa langkah sederhana namun sangat efektif yang dapat kita lakukan untuk memastikan K3 di tempat tinggal. Yang pertama ada menjaga kebersihan dan kerapihan. Pastikan rumah selalu dalam keadaan bersih dan rapi untuk menghindari risiko terpeleset atau jatuh. Nah, salah satu penyebab utama kecelakaan di rumah ini biasanya adalah lantai yang licin dan benda-benda yang berserakan. Nah, dengan menjaga kebersihan dan kerapihan, kita dapat mengurangi risiko ini. K3 di tempat tinggal yang kedua adalah keamanan listrik, di mana listrik adalah salah satu potensi bahaya terbesar di rumah. Nah, untuk melakukannya, periksa instalasi listrik secara berkala untuk menghindari penggunaan kabel yang sudah rusak dan jangan menumpuk terlalu banyak peralatan elektronik pada satu soket. Nah, harus dipastikan juga bahwa semua peralatan listrik harus berfungsi dengan baik dan tidak ada kabel yang terkelupas. Nah, tidak kalah pentingnya nih, ada yang namanya pelatihan keluarga di tempat tinggal. Untuk memberikan pelatihan dasar mengenai K3 kepada seluruh anggota keluarga. Nah, pelatihan ini bisa mencakup cara memberikan pertolongan pertama, cara memadamkan api, dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Selanjutnya ada K3 di laboratorium. Laboratorium adalah tempat kerja yang memiliki banyak potensi bahaya, mulai dari bahan kimia berbahaya, peralatan yang kompleks, hingga resiko kebakaran dan ledakan. Oleh karena itu, penerapan K3 di laboratorium sangatlah penting. Berikut adalah beberapa langkah yang harus diperhatikan saat di laboratorium. Yang pertama ada menggunakan APD atau alat pelindung diri. Gunakan selalu APD seperti sarung tangan, kacamata pelindung, dan jas lab saat bekerja di laboratorium. Nah, APD ini juga akan membantu melindungi dari kontak langsung dengan bahaya kimia berbahaya dan potensi cedera lainnya. Yang kedua ada penanganan bahan kimia. Yang harus dilakukan adalah baca label dan mendata keselamatan bahan kimia sebelum digunakan. Informasi ini memberikan petunjuk mengenai bahaya, cara penanganan, dan tindakan darurat yang harus diambil jika terjadi kontak dengan bahan tersebut. Gunakan foam hood saat bekerja dengan bahan kimia berbahaya untuk menghindari paparan asap beracun. Yang ketiga ada inspeksi dan pemeliharaan. Lakukan inspeksi rutin terhadap peralatan laboratorium untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Nah, pemeliharaan yang baik dapat mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh peralatan yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya yang ketiga ada K3 di tempat kerja.
Tempat kerja, baik itu di kantor, pabrik, atau lokasi konstruksi, memiliki berbagai risiko yang perlu dikelola dengan baik untuk memastikan keselamatan dan kesehatan semua karyawannya. Berikut ada beberapa langkah penting dalam menerapkan K3 di tempat kerja. Yang pertama ada audit K3. Lakukan audit K3 secara berkala untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem K3 di tempat kerja. Audit ini juga sangat membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan dalam sistem K3. Tidak hanya di rumah ataupun di laboratorium, pelatihan K3 juga harus dilakukan di tempat kerja. Memberikan pelatihan K3 kepada seluruh karyawan agar mereka memahami dan mampu menerapkan prosedur keselamatan dengan benar. Dengan adanya pelatihan ini, bisa mencakup cara penggunaan alat pengurangan diri, tindakan darurat, dan praktik kerja yang aman. Yang terakhir ada inspeksi dan pengawasan. Lakukan pengawasan dan inspeksi rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur K3. Inspeksi ini bisa mencakup pemeriksaan peralatan, lingkungan kerja, dan praktik kerja yang dilakukan oleh karyawan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.